Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel Erwin Wira. Jadi rencananya saya akan membuat sebuah playlist ya yang membahas sebuah highlight dari karya-karya saya yang laku secara unik teman-teman ya. Yang laku secara unik di sini bisa diartikan seperti misalkan baru ke approve sehari ya, langsung laris berpuluh-puluh download ya, misalkan seperti itu ya. Atau jarang terdownload ya, tapi sekali terdownload sampai puluhan dolar. Oke, jadi itu yang mungkin bisa diartikan sebuah karya yang sebuah highlight terhadap karya-karya yang memiliki aktivitas download yang unik. Oke teman-teman ya. Oke, untuk video pertama dari playlist ini yang akan saya bahas adalah yang tentunya yang temanya sangat berdekatan ya, dan kejadiannya paling dekat ya dengan tanggal dipublishnya video ini, yaitu tentang karya saya yang berupa background Columbus Day ya teman-teman ya. Jadi Columbus Day ini suatu peringatan atau perayaan di Amerika Serikat tentang ditemukannya benua Amerika ya oleh Christopher Columbus. Itu bagi orang Amerika teman-teman ya, karena sebenarnya ada fakta lain ya yang siapa yang menemukan benua Amerika ya. Oke, karena ini membidik target market sana, jadi saya membuat background seperti ini. Nanti mungkin bisa dipakai untuk event, untuk pemasaran suatu produk di momen ini ya, atau sekedar untuk sebuah background dari konten edukasi ya tentang peringatan hari yang bagi mereka hari istimewa ya. Oke, kalau teman-teman lihat mungkin di sini bentuknya nggak bagus-bagus banget ya, cukup simple ya, hanya menggambarkan sebuah bendera Amerika dan beberapa ornamen yang menggambarkan penjelajah di lautan ya, seperti halnya dalam hal ini adalah Christopher Columbus. Oke, apa penyebabnya yang bikin karya ini bisa laku di minggu pertamanya approve ya? Jadi biasanya kalau karya-karya saya kan tunggu seminggu dulu baru ada yang download. Kalau ini langsung ya, begitu approve langsung di-download oleh banyak orang di benua Amerika. Kira-kira apa penyebabnya? Saya ada sedikit dibilang analisa juga bukan ya, karena nggak memakai data, memakai pendapat pribadi. Dibilang ngebedah juga nggak dalam-dalam banget bedahnya. Saya hanya memikirkan 3 buah poin, 3 atau lebih ya, 3 atau 4 poin ya. 4 poin yang saya pikirkan sebelum membuat ini. Mungkin teman-teman perlu tahu untuk teman-teman pakai sebagai acuan dalam membuat aset-aset berikutnya ya, aset-aset grafis berikutnya. Oke. Nah, begini mungkin lebih enak ya ngebahasnya teman-teman ya. Jadi ketika saya membuat karya ini ada 4 hal yang terlintas dalam pikiran saya. Ini ada yang pertama momentum yang tepat, yang kedua referensi warna dan elemen desain, yang ketiga layout yang user friendly ya, menggunakan copy space area, dan deskripsi yang mengerucut. Nah, ini kita akan bahas satu-satu, mungkin bisa teman-teman jadikan acuan bagi yang baru memulai ya teman-teman ya. Jadi momentum yang tepat ya. Jadi sebelum bikin saya sempat mikirin, ini kan karya ini dibuat di akhir bulan September ya teman-teman ya, akhir bulan September ya. Kalau nggak salah Columbus Day itu kalau dilihat di kalender Pioneer ya. Oke, ini biasanya saya ngelihat tanggal, biasanya kalau nggak pakai holiday and time and date ya, kayak ini ya, time and date coba. Iya, jadi kalau nggak timeanddate.com, saya memakai kalender e-commerce dari Pioneer ya. Kalau teman-teman butuh, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Oke, saya waktu di akhir September kemarin, saya mencari event-event yang terdekat nih. Saya kan bikinnya kan di akhir bulan September ya. Saya nyari event terdekat itu kira-kira 1 minggu setelahnya ketemulah Columbus Day, yaitu tanggal 11 Oktober kemarin ya. Jadi saya targetkan membuat aset selama 2 minggu sebelumnya ya, 1 atau 2 minggu sebelumnya, yaitu tentang tema Columbus Day ya. Jadi dengan melihat kalender ini mungkin teman-teman juga bisa dijadikan acuan untuk mencari momentum yang tepat dalam berkarya teman-teman ya, time and date atau kalender Pioneer ya. Nah, setelah dapat, misalkan teman-teman nemu nih, kayak misalkan nemu event terdekatnya adalah Columbus Day. Nah, teman-teman tinggal nyari apa yang disebut dengan
referensi warna dan elemen desain. Itulah yang saya pikirkan di tahap keduanya, yaitu referensi warna dan elemen desain. Oke, nyarinya di mana? Nyarinya di adobecolor.com ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang belum tahu, linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Ini keren banget. Ini adalah situs selain mencari referensi warna, kita juga bisa mencari referensi desain. Jadi misalkan ketika saya mengetikkan Columbus Day, ketika udah dapat momentumnya ya, udah dapat momennya, saya mencari referensi, tinggal saya ketikkan saja Columbus Day misalkan. Columbus Day. Nah, di sini akan keluar nih berbagai macam referensi color palette ya, dan referensi gambarnya juga ya. Jadi walaupun di sini cenderung foto ya, tapi saya bisa menerapkannya ke vektor yang simple. Kayak ini kan ya, misalkan ini kan foto ya, bentuknya kertas origami kapal ya. Tapi bisa saya terapkan ke dalam vektor. Begitu juga siluet yang ini ya. Jadi saya kemarin mengkombinasikan yang ini dengan yang ini. Akhirnya menjadi yang seperti ini ya. Sorry. Yang simple seperti ini ya. Jadi uniknya gitu teman-teman ya. Kalau kita dapat referensi sama ambil momen yang tepat, mau gambar sesimpel apapun, kalau ada targetnya, kalau ada marketnya, maka akan terdownload ya. Oke, itu adalah tempat saya mencari warna di Adobe Color ya. Nah, selanjutnya yang saya pikirkan adalah layout yang user friendly ya. Jadi simple tapi user friendly ya. Poin nomor 3-nya yang saya pikirkan kemarin. Oke, kalau saya bersaing di background Columbus Day ya, misalkan. Oke, Columbus Day. Maka saya akan menjumpai desain yang bagus-bagus ya teman-teman ya. Mungkin akan jadi berat bagi saya untuk bersaing dengan mereka-mereka yang lebih awal ya. Jadi saya mencoba untuk punya nilai plus dari background yang saya buat teman-teman, walaupun simple ya. Yaitu memiliki copy space area. Ini disebut copy space area teman-teman ya. Area kosong ini nanti bisa teman-teman user atau pendownload gunakan untuk mengisi infografis ya, jika digunakan untuk background poster atau background flyer ya, atau diisi teks ya, jika ingin dianimasikan ya, diisi teks itu bisa. Jadi di sini disebut copy space area, yaitu area kosong yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi konten bagi konten kreator maupun bagi bagi desainer juga mungkin ya, yang membutuhkan background seperti ini untuk keperluan di event Columbus Day nantinya ya. Jadi saya mencoba di poin ketiganya memikirkan aset yang user friendly. Jadi walaupun misalkan pendownloadnya tidak punya software Adobe Illustrator, tapi dia downloadnya dalam bentuk JPEG, mereka tetap bisa mempergunakan aset ini secara optimal karena nggak perlu musingin ngedit posisi ya, karena sudah disediakan area kosong. Itulah kenapa saya memikirkannya. Yang nantinya membuat para pendownload merasa asetnya user friendly banget nih. Jadi buat yang nggak punya software vektor pun tetap bisa pakai ya. Jadi bisa di-download dalam bentuk JPEG, bisa di-download dalam bentuk vektor ya. Jadi bisa punya market yang sangat luas kalau user friendly seperti ini ya. Oke, yang saya pikirkan lagi bagian keempatnya adalah deskripsi yang mengerucut teman-teman ya. Deskripsi yang mengerucut ini menyangkut dengan keywordnya ya teman-teman ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau saya ketik misalkan di sini, saya ketik Columbus Day ya, Columbus Day background misalkan, Columbus Day background. Nah, saya kalah dengan mereka-mereka yang lebih awal nih teman-teman ya, kalah jauh, bahkan nggak muncul sama sekali ya di pencarian ya. Tapi ketika saya membidik kata kunci yang mengerucut, misalkan Columbus Day background dengan copy space, tambahin copy space di sini ya, buat orang-orang yang mencari copy space area. Copy space, pastikan ini saya rubah dalam bentuk vektor, ya, searching. Nah, gambar saya ada di posisi pertama ya teman-teman ya, artinya saya untuk memperkecil persaingan yang ketat dengan orang-orang yang lebih upload duluan ya, makanya saya membidik kata kunci atau deskripsi yang mengerucut, yaitu Columbus Day background with copy space ya. Ketika diklik ya gambarnya, mungkin akan kelihatan deskripsinya yang saya pakai. Nah, di sini kelihatan ya, Columbus Day background ya, silhouette of ship, steer wheel ya,
copy space area. Di sini saya masukkan copy space area ya buat orang-orang yang mencari area kosong seperti ini ya. Jadi kalau yang nggak punya software vektor, mereka tetap bisa download karena nggak harus geser-geser, nggak harus membutuhkan file editable vektornya, karena nggak harus geser-geser karena sudah disediakan area kosong untuk mengisi konten gitu teman-teman. Oke, itu saja pembedahan karya saya hari ini. Pembedahan bukan, analisa juga bukan, mungkin sekedar ngobrol santai sambil meng-highlight karya-karya yang laku secara unik ya. Artinya yang punya aktivitas download secara unik, yang baru di-approve sehari, udah di-download berpuluh-puluh kali ya. Jadi itulah poinnya ya. Poin ini ada 4 ya. Sebelum saya membuat karya ini, poinnya ada 4. Mungkin teman-teman juga bisa pakai keempat poin ini, dan keempat poin ini adalah pendapat pribadi ya, jadi tidak berdasarkan data, jadi ada kemungkinan berlaku untuk saya, atau mungkin teman-teman juga bisa menambahkan, atau mungkin saya beruntung dengan memikirkan ini akhirnya dapat download yang banyak, atau bisa juga teman-teman nggak berlaku untuk teman-teman ya. Teman-teman mungkin punya cara lain ya. Setiap orang tentunya beda-beda peruntungan, tapi jika ikhtiar adalah suatu kebaikan, maka nggak ada salahnya untuk dicoba teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya yang mungkin membahas seperti ini juga. Mungkin besok kita akan bahas yang footage ya, atau foto dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Selamat bermalam minggu. Wassalamualaikum.